kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tugas dalam mata kuliah metode numerik dengan tugas metode selisih maju untuk mencari turunan numeriknya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila Prita Amalia dan ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Widiawati Syaloho. Saya Clara Zita Nabila. Saya Nadifa Ulga Inaya. Saya Rizky Akbar Firmansyah. Setelah itu, kami akan menjelaskan teori, yaitu teori dalam metode selisih maju, atau yang bisa disebut forward difference of method, adalah salah satu metode numerik yang digunakan menghitung turunan numerik dari sebuah fungsi. Metode ini termasuk dalam kategori metode beda hingga, atau yang bisa disebut finite difference method, biasanya digunakan untuk mendekatkan turunan suatu fungsi pada suatu titik tertentu. Dalam kasus metode selisih maju, turunan fungsi dihitung dengan menggunakan nilai-nilai fungsi pada titik tersebut dan titik-titik yang ada di depannya. Untuk metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial dan dituliskan dengan fx sama dengan fx plus h min fx per. Dan pengambilan h diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil, karena metode ini mempunyai error sebesar ef sama dengan min setengah h f pangkas x. Dan untuk penjelasan algoritma, yang pertama definisikan fx yang akan dicari nilai turunannya. Setelah itu definisikan fungsi turunan fx x sebenarnya. 3. Masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah A, batas atas B, dan nilai step H. Yang keempat, untuk x min A sampai dengan B, hitung fx sama dengan fx plus h min fx per h. Terakhir, tampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan f aksen eksak x. Coding pada GUI. Kan backward difference x value. X itu simbol. Dan untuk menghitung turunan fungsi x, gunakan div fx x. Dan substitusikan nilai x ke turunan fungsi dengan derivatif subs x, x value. Dan untuk menghitung dengan metode selisih mundur, gunakan numerical derivatif fx subs x, x, x value dikurangi fx subs x, x value per h. Seperti yang tadi di metode dan di return hasilnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi yang akan dipanggil ketika tombol di GUI-nya ditekan itu, di mana untuk menghitung derivatifnya dimulai untuk mendapatkan fungsi dari input penggunanya itu menggunakan fx input yang kemudian nanti entry fungsinya dengan get nilai yang akan di-input. Ini nanti akan mengubah menjadi ekspresi matematika yang mana untuk mengevaluasi inputannya sebagai ekspresi matematika. Kemudian untuk mendapatkan nilai x-nya dari yang di-input pengguna itu menggunakan x value yang mana tipe datanya itu float dengan cara entry x-nya, kemudian get masukkan nilainya. Kemudian untuk mendapatkan nilai h-nya dari inputan pengguna itu sama menggunakan tipe data float, kemudian entry h, kemudian get masukkan nilai yang akan di-input.
Lalu pada try ini fx simplify yang dimana digunakan untuk menginput nilai dari pengguna yang kemudian nanti akan diubah menjadi ekspresi matematika yang memungkinkan program ini untuk mengevaluasi inputannya sebagai ekspresi matematika dengan cara fx input tadi. Kemudian untuk derivatifnya, setelah inputannya dievaluasi, fungsi backward akan dipanggil dengan parameter fungsi fx, xValue, dan h yang digunakan untuk menghitung turunan numerik dengan metode selisih maju. Kemudian untuk result labelnya ini, jika tidak ada kesalahan dalam perhitungan, maka hasil turunan fungsinya, nilai x-nya akan diatur sebagai teks pada elemen GUI-nya yaitu result label, yang mana teks yang akan dikeluarkan atau output-nya itu nanti berupa turunan fungsi di x. Kemudian pengecualian yang dimana jika ada kesalahan saat mengevaluasi atau menghitung turunan numerik, maka programnya itu akan menangkap pengecualian dengan mengeluarkan output-nya yaitu input fungsi tidak valid. Selanjutnya, membuat UI dari tampilan Python-nya, di mana kelompok kami itu mencetak tulisan kelompok 7 di header-nya dengan inisialisasi root sama dengan tk.tk. Terus root.title itu berfungsi sebagai itu header-nya. Berarti ketika pengetikan root.title berarti header di atasnya itu pojok kiri bertuliskan kelompok 7. Lalu menambahkan teks kelompok 7 sebagai berikut. Kelompok 7. Lalu teks label berisikan tulisan turunan numerik dengan metode selisih mundur dengan jenis font Arial, size-nya 14, lalu bold. Lalu di bawahnya itu teks label grid, di mana itu menunjukkan posisi dari tulisan turunan numerik dengan metode selisih mundur itu, di mana row-nya 0, kolomnya 0, sticky-nya N, berarti di tengah-tengah. Padding X-nya sama dengan 15, di mana rata kanan rata kirinya size-nya 15. Lalu padding Y-nya 10.0, di mana menggunakan grid untuk penempatan. Lalu menambahkan label-label nama di sebelah kanan teks kelompok 7. Label namanya sebagai berikut. Lalu kami menggunakan for loop yang berfungsi sebagai mencetak label nama itu, di mana label sama dengan tk label, root, text sama dengan name. Lalu size-nya row sama dengan idx plus 1, berarti dia mencetak ke bawah gitu. Misal Rizky Akbar, lalu Widiawati ke bawah dengan kolom sama dengan 0. Dengan Siti, Sticky sama dengan NCU. Berarti tulisannya itu di tengah. Dengan padding X sama dengan 0 dan padding Y sama dengan 2. Lalu berikutnya mengambil dan mengecilkan gambar, di mana itu logo image sama dengan image open, lalu logo undip.png, berarti itu ngambil logo di storage ya. Lalu melakukan resize logo, di mana kelompok kami itu meresize logo berukuran menjadi ukuran 100 kali 130 dengan image.line cost. Lalu kelompok kami membuat logo foto, di mana untuk memanggil fungsi resize logo itu. Selanjutnya menambahkan logo di sebelah kanan atas, di mana kami memanggil image tadi yang sudah di resize dengan mencetak
dan menghasilkan gambar di kanan atas. Dan row sama dengan 0, lalu kolom sama dengan 1, sticky NE berarti kanan, padding X-nya 10, padding Y-nya 10 juga. Lalu selanjutnya untuk menambahkan elemen-elemen graphical user interface setelah nama anggota seperti yang digambar. Nah, untuk menampilkan teks di sini ada label function, memanggil dan menulis teks yaitu masukkan fungsi, gunakan X sebagai variabel. Lalu dengan menggunakan grid, label functionnya dipanggil. Lalu untuk wadah sebagai inputan, entry function memanggil tkinter dan dengan ukuran 30 seperti digambar. Lalu selanjutnya pada label X yaitu membuat tampilan untuk memasukkan nilai X dengan ukuran wadah inputannya itu dengan ukuran width-nya 15. Lalu untuk tulisan masukkan nilai H itu wadah inputannya diberikan ukuran yaitu 15. Lalu selanjutnya calculate button ini merupakan sebuah tombol hitung yang akan mengoperasikan fungsi calculate derivatif yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya reset label ini dibuat untuk menampilkan hasil dari perhitungan jika inputan fx, x, dan hanya sudah diinputkan dan dihitung. Nah, sekarang akan dicoba contoh fungsi untuk melihat berapa turunan numeriknya. Contohnya x pangkat 3, x pangkat 2, ditambah 3x ditambah 1. Nah, terus dengan nilai X-nya itu dimisalin 1, lalu nilai H-nya itu 0,001. Lalu dihitung. Nah, hasilnya akan langsung ditampilin. Jadi turunan fungsinya di X sama dengan 5, dan turunan numeriknya sama 4,99899999975. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini mengetahui metode dari selisih mundur dalam menghitung turunan numerik suatu fungsi. Setelah itu menentukan algoritma dalam selisih mundur, kemudian membuat tampilan dengan GUI Tinker. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.